Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wassayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini para sahabat semua, kita berjumpa kembali dalam acara mingguan yaitu Dunia Ahli Sufi. Malam ini kita sudah sampai kepada kajian atau pertemuan yang ke-10 untuk Dunia Ahli Sufi. Tetapi kita malam ini khusus membahas tentang Lauhul Mahfuz bagian kedua, karena nanti akan ada bagian ketiga dan insya Allah mungkin yang keempat. Ya. Malam ini kita akan membahas pandangan tentang kesempurnaan Lauhul Mahfuz dari dua sudut pandang, yaitu menurut pandangan sains dan menurut pandangan ahli sufi. Ya. Nanti kita akan lihat ada intersection, ya, ada irisan antara sains dengan ahli sufi ini, ya. Di mana intersectionnya nanti akan kita lihat, ya. Mari kita masuk dulu kepada bagaimana saintis, ya, berpandangan tentang Lauhul Mahfuz. Saintis umumnya hanya tahu kepada tentang alam semesta ini sampai kepada observable universe. Hanya sampai di situ mereka paham, karena disitulah yang bisa diobservasi atau diteliti, baik melalui teleskop maupun berdasarkan ilmu pengetahuan lainnya. Ya, sedangkan setelah observable universe mereka tidak mempunyai pengetahuan untuk itu. Ya, mari kita lihat apa pandangan dari ahli sains tentang universe ini. Ya, mereka mengatakan bahwa tidak perlu meminta campur tangan Allah untuk menghidupkan atau menjalankan semesta alam ini. Nah, jadi tidak perlu campur tangan Allah. Kenapa? Karena mereka melihat karena adanya peraturan atau aturan tarikan gravitasi, semesta ini bisa memperbaharui atau membentuk dirinya sendiri dari tiada. Nah, ini ada pandangan seperti itu, ya. Jadi sudah tidak perlu campur tangan Allah, kata mereka, gitu kan. Ini terjadi dengan sendirinya, dan ini membuktikan adanya sesuatu kewujudan yang bukan kosong, yang menyebabkan semesta kita ini wujud. Nah, mereka sudah tahu itu ada sesuatu, tetapi mereka mengatakan bahwa itu bukan Allah, ya. Karena Allah mereka persepsikan tidak perlu ikut campur tangan di sini, ya. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa ini Stephen Hawking lagi, ya, sulit dipercaya bahwa kita ada kebebasan memilih atau free will di dalam kehidupan kita. Sebab di dalam hidup kita ini kita terikat dengan aturan-aturan alamiah atau physical law, di mana bisa dikatakan kita ini adalah mesin-mesin biologis, ya, biological machines, dan oleh sebab itu kebebasan memilih hanyalah suatu khayalan saja. Nah, mereka juga sudah mengatakan bahwa enggak mungkin ada kebebasan memilih itu, ya. Nah, dikatakan juga hampir semua asas yang ada di dalam teori-teori kita sekarang ini kelihatannya disusun dengan amat teliti. Nah, mereka sudah tahu, ya. Makanya dia jadi ilmu, ya. Karena susunan teori-teori itu amat teliti aturan-aturannya. Nanti akan kita lihat ketelitiannya di mana. Sehingga sekiranya kita merubahnya walau sedikit pun, maka mutu angkasa kita akan berubah dan banyak keadaan tidak akan dapat lagi menampung kehidupan ini. Nah, itu saintis mengatakan begitu. Jadi nggak bisa dirubah, ya. Kalau kita bisa merubahnya maka akan meruntuhkan, ya, akan merubah kualitas yang sudah sempurna ini. Itu. Kemudian Tuhan telah menciptakan angkasa ini dengan mengikuti satu prinsip atau perhitungan atau hisab yang sempurna, ya. Maka orang sudah bisa memperkirakan, ya, kapan waktunya, umpamanya mulai puasa, akhir puasa, ya. Orang sudah bisa memperhitungkan dengan hisab, walaupun dengan mata tidak kelihatan, gitu, ya.
Dan orang sudah bisa memperhitungkan kapan terjadinya gerhana, kapan adanya benda-benda langit akan mendekati bumi. Nah, ini sudah bisa diperhitungkan dengan sangat sempurna, ya. Kemudian sistem planet kita ini yang mempunyai matahari, jarak antara bumi dan matahari itu sudah diatur dengan sangat sempurna jaraknya, gitu ya. Kalau ada perubahan, ya, sebenarnya ada perubahan karena gerakan bumi itu elips, ya. Tetapi perubahannya itu tetap berada dalam kerangka jarak yang sempurna, sehingga tidak membakar bumi itu kalau dia semakin dekat atau membuat bumi itu menjadi dingin. Karena dikatakan bahwa kalau umpamanya matahari itu berkurang, ya, kualitas dan kuantitas cahayanya 20%, maka bumi akan menjadi planet yang dingin, ya, seperti Mars. Tetapi bisa juga kalau dia melebihi 20%, maka dia akan menjadi planet yang panas seperti Venus. Jadi bumi ini sudah diletakkan pada suatu tempat yang sangat sempurna, ya. Jaraknya antara bumi dengan matahari, ya. Nah, penemuan-penemuan baru menunjukkan bahwa semua peraturan-peraturan alam yang sudah ada ini sudah disusun dengan amat teliti, sehingga membawa kebanyakan kita kepada kesimpulan lama bahwa ini adalah suatu rencana induk yang sangat indah, yang dibuat oleh pembuatnya yang sangat bijaksana. Ini tidak lain adalah Tuhan. Nah, mereka juga yang membuat itu, mereka sudah ketahui bahwa itu nggak mungkin dibuat oleh sesuatu yang tidak sempurna, ya, sesuatu yang tidak ahli atau sangat bijak. Dan mereka juga mengatakan designer is God, ya, atau Tuhan, ya, itu, ya. Maka dikatakan bahwa dalam teori kuantum mekanik pun gitu, bahwa sebenarnya kekosongan itu tidak berarti kekosongan, ya. Kekosongan itu tiba-tiba muncul sesuatu yang eksis, kemudian bisa hilang lagi. Nah, ini di dalam kuantum fisik itu nanti kita lihat filmnya sedikit, ya. Dan semua perubahan dari kosong kemudian ada, kosong ada itu berlalu dengan begitu cepatnya. Nah, ini kita lihat, ya, gambarannya seperti ini, ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah tidak ada, kemudian ada, ya. Maka dia berubah dengan sangat cepatnya seperti ini. Tiba-tiba ada, kemudian tidak ada, tiada, berubah begitu cepatnya. Ini yang mendasari ilmu kuantum mekanik, ya. Maka semua eksistensi Quantum physics is the part of physics that describes the very small. Sebenarnya adalah reaksi atau sesuatu yang terjadi kepada. Quantum physics is the part of physics that describes the very smallest things in our universe. Molecules, atoms, subatomic particles, things like that. And things down there don't quite work the same way that we used to up here. This is fascinating because you and everything around you is made from quantum. Nah, ini yang paling menarik adalah quantum physics is the part of physics that describes the very smallest things in our universe. Molecules, atoms, subatomic particles, things like that. And things down there don't quite work the same way that we used to up here. This is fascinating because you and apapun yang ada itu adalah it's the electron wave that goes through both slits at the same time. And then the waves from each slit overlap with each other. And where the waves add together, you've got a high probability of the electron popping up at the wall. But where the waves cancel out, the probability is very low. So actually on the back wall, the highest probability of finding the electron is in the middle of the slits. And then it goes down and then up again and down and up again. And this is the interference pattern. So when you fire one electron after another, they follow this probability distribution. And this interference pattern starts building up. And that's exactly what we see in experiments. So this shows that electrons behave like waves in this experiment. Seperti itulah gambaran dari mekanika kuantum tentang ciptaan ini. Sehingga tepat dikatakan oleh Stephen Hawking juga bahwa mungkin hidup ini adalah suatu drama ciptaan komputer ilahi. Nah, ini sains sudah sampai di situ, ya, sangat saking sempurnanya. Lalu bagaimana ahli sufi memandang tentang Lauhul Mahfudz ini? Mari kita lihat.
Sebelumnya, mari kita lihat dulu apa yang telah kita pelajari, yaitu bagaimana kita sebelum ma'rifatullah. Ya, sebelum ma'rifatullah kita berada dalam keadaan bisu dan tuli. Apa artinya? Kita hidup dalam kejahilan. Kita tidak mengenal Allah dengan yang disembah, sehingga kita sibuk mencari Allah sampai letih. Kita sibuk berzikir membersihkan kalbu. Kita sibuk melakukan perjalanan rohani atau suluk atau apapun namanya. Kemudian kita bertahun-tahun berada dalam lamunan dan khayalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan banyak kalangan kerohanian kita yang belajar kerohanian Islam ini kepada orang-orang dari Hindu, Buddha, ya, atau tahu filsafat Barat, Persia kuno dan sebagainya, ya. Bentar, ya. Jadi itu keberadaan kita sebelum kita belajar ma'rifatullah. Kemudian kita kesulitan di dalam beribadah, terutama adalah kita tidak khusyuk dalam beribadah. Kemudian sulit dalam zikrullah dan sulit mencapai ihsan. Tetapi dengan sekejap begitu kita mengenal sifat hakikat dan ma'rifat, ya, maka kita selesai dalam tahapan umum dalam pelajaran kita, yaitu kita dengan mudah berada dalam keadaan ibadah kita bisa kita jalankan dengan khusyuk. Kemudian kita berada dalam keadaan zikrullah dimanapun berada, kapanpun berada, dan itu pun dalam keadaan ihsan. Nah, ini kita sudah selesai, ya, sudah selesai. Lalu bagaimana keadaan hati spiritual kita saat mengalami itu? Ya, saat kita buta, maka hati spiritual kita yang ada di dalam minda atau dalam kepala kita ini seperti berada dalam keadaan yang yang sangat banyak masalah di dalam pikiran kita ini, ya, sehingga apa? Sehingga kita jadi pusing sendiri, ya, kita jadi marah-marah, emosional dan sebagainya. Tetapi setelah kita belajar ma'rifatullah, mengenal sifat hakikat dan ma'rifat dan zikrullah, tiba-tiba saja pikiran kita menjadi bersih. Nah, bukan hanya sekedar bersih. Nah, ini yang paling penting, ya. Ini yang paling penting nih. Bukan hanya sekedar bersih, tetapi juga diisi dengan ingatan kepada Allah. Nah, inilah kelebihan dari ingatan Allah. Bukan hanya sekedar bersih hati spiritual kita, tetapi juga berisikan ingatan kepada Allah, ya. Sehingga setelah itu apa yang bisa kita lakukan, ya, kita bisa siap-siap mengikuti pelajaran berikutnya, yaitu yang berkenaan dengan tahap khusus, yaitu mengenal af'al Allah, di mana di Lauhul Mahfuz itu. Mengenai apanya? Mengenai pengurusannya, bagaimana kuasa atau perbuatannya, dan bagaimana kehendaknya berlaku di dalam Lauhul Mahfuz ini. Ya, jadi ini yang akan kita pelajari. Setelah itu apa? Agar apa kita belajar itu? Yang pertama kita setelah mengenal sifat dan hakikat marifat, ya, kita bisa beribadah zikrullah dan ihsan dengan tidak mensyirikkan Allah lagi. Tetapi setelah mengenal Allah ini, kita sampai kepada tahap, yaitu kita sampai kepada kita bisa Islam, ya, atau patuh kepada kehendak Allah yang satu, dan ridha. Ridha itu adalah menerima, tidak bertanya, diam terhadap apa-apa yang datang dan pergi dari kita selama dalam kehidupan kita. Dan kalau ini sudah bisa kita lakukan, maka berikutnya adalah kita bisa iqra. Iqra itu adalah belajar, siap untuk belajar. Nah, kalau tanpa keadaan seperti ini, kita tidak siap untuk belajar sebenarnya. Ya, untuk apa kita belajar itu? Ya, pertama adalah untuk memahami afal Allah itu adalah untuk merubah kejahilan kita terhadap afal Allah menjadi keadaan di mana kita bisa berada dalam keislaman dan keredaan. Sebab sebelum kita mengenal afal Allah, kita hidup dalam kejahilan.
Kejahilan itu kita menyoal Allah ya. Kita sering mengatakan bahwa mana keadilan Allah, seharusnya kan begini, andaikan kalau ini tidak terjadi pada saya dan sebagainya ya. Ini menyoal Allah. Kenapa ya? Kenapa bencana alam itu ada? Kenapa kecelakaan ini harus menimpa saya? Peperangan ini kenapa tidak dijadikan negara ini aman dan damai? Kenapa harus bunuh-bunuhan? Ada penyakit, ada wabah, ada kaya miskin, dan ada kematian. Kemudian ada usahaku, aku dan usahaku, ya, ada pandangan-pandangan yang saling membingungkan kita selama ini, ya. Agama-agama dunia ini membuat kita juga bingung, padahal sebenarnya tidak perlu bingung, ya. Nanti kalau kita paham apa Allah, semua ini tidak akan menjadi kebingungan kita lagi. Begitu juga kita menyoal sesama manusia, ini yang paling parah lagi, ya. Kita menyoal orang, ya, kita mempertanyakan apa yang dia lakukan, kenapa dia begitu. Kalau dia berbuat jahat, maka dia dapat masalah, maka kita katakan pantaslah dia seperti itu karena dia begini-begini. Kita memutuskan dan kita menghakimi mereka, ya. Kan seharusnya dia begini, ya begitu. Ya, ini yang selalu muncul di dalam masyarakat kita. Ya, yang menilai, menyoal, mempertanyakan. Nah, ini yang selalu muncul. Kemudian ada keputusan pukul dia, bunuh dia. Nah, ini sedang populer di Indonesia sekarang itu tentang satu masalah penembakan orang lain oleh orang lain juga. Ya, kemudian hukum dia, neraka baginya, siksa dia, laknatullah dia. Nah, ini adalah hal-hal yang membuat kita yang kita alami kalau kita tidak mengenal afal Allah. Kalau mengenal afal Allah, maka barulah muncul tahapan di mana kita bisa Islam dan bisa reda. Islam ini adalah patuh kepada seluruh kehendak Allah, ya, perintah-perintahnya, ya. Kemudian dan larang-larangannya juga kita patuhi saja gitu. Kemudian reda, ya, diam menerima apapun yang datang menerima kita, yang datang kepada kita, yang menjumpai kita. Kemudian Iqra. Untuk apa Iqra ini? Ini yang paling penting, yaitu untuk nanti merubah lagi keadaan hati spiritual kita, yaitu dari tadinya hanya ingat kepada Allah, ya, kemudian bisa menjadi hati yang Islam, kemudian hati yang reda, hati yang penuh semangat untuk Iqra. Ini yang muncul, ya. Yang tadinya hati kita bergejolak, yang tidak jelas seperti ini, kemudian berubah menjadi hati yang sangat bersih dan ingat kepada Allah, dan kemudian bisa menerima ketetapan Allah dan ridho terhadap ketetapan Allah. Ya, kemudian semangat kita untuk Iqra. Apa guna Iqra ini? Itu adalah untuk mengetahui misi penciptaan manusia yang diberikan Allah kepada kita. Ya. Apa misi penciptaan ini? Nah, ini yang kita lihat. Tadi ini bagaimana kita ma'rifatullah, mengenal sifatnya, mengenal afalnya, kemudian kita berada dalam makam, ya, Islam dan ridho, kemudian siap untuk Iqra, ya. Nah, yang ini kita yang hal seperti yang digambarkan sekarang ini itu adalah bisa membuat kita menjalankan fungsi penciptaan kita itu untuk beribadah. Tidak kuciptakan manusia dan jin itu adalah untuk beribadah. Ini sudah bisa kita lakukan sekarang. Tetapi ada satu hal yang sangat penting yang bisa juga kita lakukan setelah itu. Apa? Yaitu Iqra untuk apa? Untuk siap menjadi khalifah. Nah, ini yang paling penting, ya, di samping ibadah. Khalifah itu apa? Yaitu profesional dalam menjalankan skrip atau kitab takdir kita. Profesional saja sudah. Seorang direktur jalankan takdirnya sebagai direktur, jangan jalankan sebagai anak buah. Kalau sebagai anak buah maka nanti dihina atau tidak diacuhkan oleh anak buahnya yang lain. Tapi kalau seorang direktur jalankanlah sebagai direktur, sebagai atasan, sebagai manajer, ya, dan jalankanlah di situ sebagai profesional, ya. Nah, itu yang sesuai dengan tugasan-tugasan yang ada di job description kita sebagai manajer itu. Jalankan sudah di situ, ya, tanpa ada pertanyaan, tanpa ada keluhan. Jalankan di situ, ya. Kemudian apa? Khalifah itu yang lainnya adalah menaklukkan angkasa lepas. Maka karena kita akan menaklukkan angkasa lepas,
Maka kita lihat di sini bagaimana ketetapan Allah yang ada di dalam Lauhul Mahfuz ini. Kita lihat semua seperti apa ketetapannya. Karena kita akan menaklukkan angkasa lepas, maka semua yang berkenaan dengan angkasa lepas ini ada di sini ilmunya. Dan dibukakan kepada kita setahap demi setahap, setahap demi setahap, setahap demi setahap nantinya. Ya, sampai nanti manusia bisa benar-benar menaklukkan angkasa lepas. Untuk apa menaklukkan angkasa lepas? Yaitu untuk membawa kembali syaitan-syaitan dan teman-temannya untuk beriman kembali menyembah Allah. Nah, ini tugasannya. Kenapa? Karena memang tidak diciptakan jin dan manusia ini kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, yang mendakwahi mereka nanti itu adalah manusia. Itulah amanah yang diemban atau yang dipikul oleh manusia yang tidak bisa dipikul oleh gunung-gunung ya, walaupun dan langit. Yang bisa memukulnya adalah manusia. Nah, itu ya, sehingga nanti rewardnya tentu saja ada. Nah, ini yang surga Jannatul Naim ya, ini atau surga Eden dan sebagainya itu adalah reward saja sebenarnya, reward ya. Dan inilah tangga tasawuf jalan Nabi yang saya coba rangkum ya, dari sekian banyaknya syarahan-syarahan yang diberikan oleh Ustadz kita, Ustadz Husain bin Abdul Latif ya. Saya coba rangkum dengan sangat sederhana ya, sehingga mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman memahami apa sebenarnya tangga tasawuf jalan nabi-nabi yang diajarkan oleh guru kita. Nah, ini ya. Nah, maka mari kita lanjutkan. Sebelumnya kita sudah membahas susunan dan infrastruktur massa ya, susunan infrastruktur dan massa. Bahwa kita begitu firman pun maka semua sudah terlakar atau terencana di dalam Lauhul Mahfuz. Ya, apapun yang terjadi, yang akan terjadi, infrastrukturnya sudah ada. Kemudian sudah ada juga bagaimana penzahirannya, kapan dizahirkan. Nah, jadi urutan penzahirannya sudah ada. Ini sudah kita pelajari kemarin di kitab atau bagian mengenai Lauhul Mahfuz bagian pertama. Ya, kemudian kesinambungan antara Lauh Mahfuz, zat dan wajah juga kita sudah ketahui bahwa sedikit dirinya, kemudian sedikit dirinya itu kita sebut wajah, wajah itu bermanifestasi menjadi zat, zat bermanifestasi menjadi LM. Nah, ini sudah kita pahami bahwa semua ini kewujudan dan kepemilikan di sini adalah satu, tidak ada yang lain. Nah, kita lihat. Walaupun LM kita lihat bermacam-macam, kewujudannya tetap kewujudan apa? Kewujudan zat atau kewujudan yang halus, wajah. Kepemilikan pasti kepemilikan ya wajah atau kepemilikan yang halus. Gak ada kepemilikan di sini. Yang siapapun yang mengaku memiliki apapun di sini, maka dia akan berarti tidak mengakui bahwa sebenarnya yang memiliki yang sebenarnya adalah Allah sendiri. Nah, ini sudah kita pelajari dulunya. Maka sekarang kita akan belajar mengenal af'alnya. Ya, kita akan kenal bagaimana af'alnya. Nah, sebelumnya saya akan datang dulu kepada satu ayat yang sangat populer tentang usaha. Bahwa Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan mereka yang ada pada diri mereka sendiri. Separuh ayat lagi jarang sekali dibahas. Hanya berhenti sampai di sini. Padahal ayatnya ada tambahannya bahwa apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka. Jadi dua ayat ini ya tidak boleh dipisah, dia satu paket gitu ya. Nah, kalau kita pakai paket yang pertama saja ya, Allah akan merubah suatu kaum atau keadaan kita kalau kita merubahnya. Artinya apa? Kalau seperti itu, kita rubah dulu keadaan kita, baru nanti Allah merubah. Nah, ini yang mengelirukan. Yang Tuhan itu siapa? Ya kan gitu ya. Kita ke kanan, baru Allah ke kanan gitu ya. Kita rubah. Kita ke kiri, baru Allah ke kiri. Gitu. Ya kan nggak betul kalau seperti itu. Ya kan? Kita berjalan gitu kan, baru Allah memberikan hasilnya. Ya, dari jalan itu. Jadi nggak benar, ya. Nah, inilah yang menjadi dasar
munculnya beberapa aliran di dalam pemikiran Islam. Ada Mu'tazilah, Qadariyah, ya, ada Jabariyah, ada Asy'ariyah. Secara gambarannya kita lihat saja ini biar mudah ya, bahwa bagaimana Asy'ariyah, Mu'tazilah atau Qadariyah. Qadariyah mengatakan aku ini wujud, tapi aku juga berkuasa dan bebas memilih. Free will saya ada di situ. Nah ini artinya apa? Qadariyah atau Mu'tazilah ini tidak percaya kepada takdir. Jadi rukun iman ke-6 nggak berlaku bagi mereka gitu. Kan gitu. Ya kan? Nah, ini adalah baik dan buruk itu adalah kebebasan aku memilih. Ini adalah Qadariyah Mu'tazilah. Ya. Sedangkan pada yang di ekstrim kanannya adalah Jabariyah. Aku wujud, tetapi aku tidak berkuasa dan tidak bebas memilih. Ya, apapun juga aku pasrah saja karena sudah dipilihkan. Ya, nah, ini ada ekstrim kanannya. Ya, nah, ini juga ternyata tidak diterima oleh syariat juga. Ya, yang kanan tidak diterima, yang kiri tidak diterima, yang kanan juga tidak diterima. Maka muncullah aliran pertengahan yang disebut juga dengan pemahaman Asy'ariyah. Asy'ariyah ini aku wujud, nah, kadang-kadang aku berkuasa dan bebas memilih, kadang tidak. Nah, disebut juga dengan suatu pemahaman yang berada di dalam jembatan tengah atau pematang sawah atau aliran yang berada di tengah-tengah, tidak di kanan dan tidak di kiri. Ya, tapi kadang-kadang dia ke kiri, kadang-kadang dia ke kanan. Ya, saat dia bisa merasa melakukan sesuatu, maka dia katakan aku yang melakukan. Ya, tapi kalau tidak bisa, maka itu adalah sudah takdir. Nah, jadi hal-hal seperti ini kalau hanya dibahas sebagai sebagai suatu hal rumusan-rumusan, maka semuanya benar. Nggak ada masalah, ya. Nanti kita lihat juga bagaimana dalam pandangan ahli sufi, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa yang bisa diikhtiarkan dan doa itu disebut juga dengan takdir yang mu'alaf dan pasrah saja mubrab, ya. Nah, dalam ini ada dua kewujudan, yaitu Allah wujud, manusia wujud. Kalau di yang Jabariyah, Allah memaksakan kehendaknya kepada manusia. Kalau yang di Qadariyah, Allah itu wujud tapi nggak bisa apa-apa, karena yang berkuasa adalah saya. Nah, ini pemikiran-pemikiran yang ada, ya. Maka mari kita lihat untuk melihatnya betul nggak hal seperti itu, ya. Maka kita lihat sedikit dirinya, kemudian ada wajah, ada zat, kemudian ada lauh mahfud. Nah, apapun yang terjadi di dalam pergerakan di dalam lauhul mahfud ini, sekarang akan kita lihat pengurusannya bagaimana, kemudian kuasa untuk melakukan ini bagaimana, dan kehendak ketetapan untuk melakukan ini bagaimana, siapa yang menetapkan itu, ya. Nah, ini akan kita lihat ini apakah nanti semuanya itu esa, kita lihat nanti, ya. Maka kalau itu betul, maka kita akan semakin yakin dengan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa orang yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya, niscaya sudah pasti ia mengenal bahwa ia tiada mempunyai wujud bagi dirinya. Nah, ini dia. Nah, ini nanti akan kita lihat bahwa yang pengarah juga Allah, ya, dan yang diarahkan juga zatnya juga. Nah, ini nanti akan kita lihat, ya. Nanti kita lihat satu bagan ini, ya. Mari kita lihat. Inilah yang akan kita bahas dua kali pertemuan, malam ini dan malam besoknya, ya. Mari kita lihat dulu apa itu kehendak Allah, ya. Kehendaknya dulu seperti apa? Kehendaknya yang satu. Mari kita lihat di dalam lauhul mahfud ini kehendaknya adalah satu. Apa di situ? Semuanya apapun yang dikehendaki oleh Allah sudah termaktub di dalam kitab induk. Nah, rencana induk ilahi itu di sisinya lah terdapat umul kitab yang Lauhul Mahfud. Segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata atau Lauhul Mahfud. Tiada sesuatu pun yang gaib, ya, yang jangankan yang zahir atau yang lahir, yang terlihat, ya, yang gaib pun
terdapat di dalam kitab Lauhul Mahfuz itu. Tidak ada yang dilupakan. Dialah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu, lalu menentukan keadaan makhluk-makhluk itu dengan ketentuan takdir yang sempurna. Nah, ini dikatakan seperti itu. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Allah pun telah menentukan kadar atau takdir dan masa berlakunya tiap-tiap sesuatu. Ya. Kemudian semua ketentuan, qadar, keadaan dan sebagainya yang berhubungan dengan ciptaannya sudah disiapkannya. Dialah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu lalu menentukan keadaan makhluk-makhluk itu dengan ketentuan takdir yang sempurna. Ya, hendaklah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, para utusannya dan hari akhir atau kiamat, serta beriman kepada baik dan buruknya takdir. Ya, di hadis berikutnya juga ada yang bukan dikatakan baik dan buruknya, tapi semuanya, semua takdir itu ada. Ya, ada dua. Kalau nggak salah itu dari Abu Hurairah yang mengatakan kepada takdir seluruhnya. Nah, kalau ini baik dan buruk takdir, ya, jelas. Tapi ya dua-duanya sama. Ya, kemudian sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan. Allah telah pun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. Nah, ini adalah yang kita sebut dengan kitab induk. Bagaimana kitab induk Allah itu? Ya, Lauhul Mahfuz itu. Ya, dia sudah berjalan. Ya, dan dia terbaik dan sempurna serta lengkap. Mari kita lihat bagaimana perjalanannya. Ya, nah, ini adalah berjalan yang sudah tidak bisa diberhentikan lagi, kecuali berhentinya kapan? Ya, saat akhir dari semua ciptaan ini. Nah, kalau tidak, maka dia akan berjalan tanpa bisa dihentikan. Ya, ini adalah perjalanan yang tidak akan pernah berhenti sampai akhir dari alam semesta atau akhir dari ciptaan ini. Ya. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepada jadilah, lalu jadilah ia. Nah, ini. Maka perintah Allah berlaku terus-menerus di antara alam langit dan bumi, ya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Ya, kalau kita bukan hanya ilmunya saja, tetapi juga adalah wujudnya, ya, wujud yang maha halus itu. Nah, ini sudah kita pahami, ya. Maka yang setelah berjalan seperti apa? Hari ini, ya, ada sebuah kelahiran, maka berjalanlah waktu. Masa berjalan, maka mencapai tahun 2025, ya, 3 tahun kemudian anaknya berumur 3 tahun. Ya, seperti itu berjalan, ya. Maka 2050 anaknya berusia dewasa, kemudian tua. Nah, seperti itulah berjalan perjalanan masa. Jadi semua rencana-rencana ini tahun 2022, 2025, 2050, 2085, semua ini sudah ada terlakar di dalam Lauhul Mahfuz. Waktulah yang menzahirkannya, gitu. Nah, itu disebut dengan berjalan, ya. Seperti kalau kita lihat hari kemarin, hari ini, esok dan lusa. Kemarin adalah hari ini yang sudah menjadi kemarin, ya. Kemudian esok, lusa, berjalan seperti itu. Lusa menjadi esok, esok menjadi hari ini menjadi kemarin. Dia berjalan seperti itu terus, tidak bisa dihentikan, ya. Maka hari itu selalu hari ini bagi kita, ya, hari ini, ya, karena kemarin itu adalah hari ini yang sudah menjadi kemarin, ya. Dia selalu, kalau kita menghadapi api itu menjadi ilmu juga sekarang tuh, the power of now, ya, kekuatan hari ini, ya, itu menjadi ilmu sekarang, ya. Nah, seperti berjalannya LM itulah seperti berjalannya ban berjalan seperti ini, ya. Dan biar lebih tergambar, maka saya gambarkan sebuah pabrik otomatis, ya. Bagaimana satu potong atau lembaran baja dengan berubahnya waktu, kemudian dia akan menjadi sebuah mobil. Kita lihat sebentar ini.
Setelah berjalannya Lauhul Mahfuz ini. Nah, mari kita lihat bagaimana dalam gambaran lain. Bahwa seakan-akan Lauhul Mahfuz ini sebuah gambaran film yang menunggu penzahiran saja, ya. Misalnya ada yang sudah direncanakan terjadi jalan, maka pas pada waktunya maka ada orang yang berkata, kalau semua sudah dituliskan, aku tak usah berusaha kalau begitu. Nah ini ya, ucapannya, orangnya, kata-katanya, kalimat-kalimatnya itu sudah ditetapkan di dalam Lauhul Mahfuz, sudah terlakar di dalam Lauhul Mahfuz, ya. Dia menjadi penzahiran dengan penzahiran waktu, ya. Sama juga ya, ada orang berkata tiba-tiba jalan waktu gitu ya. Aku adalah zat, karena itu aku tak usah sholat lagi, nggak perlu lagi saya sholat. Nah, apa yang diucapkan oleh orang ini itu sudah terencana di dalam Lauhul Mahfuz. Ya, begitu juga gambaran-gambaran bagaimana bebek ini bertanya kepada ayahnya, ya, bagaimana burung itu melihat siapa orang yang berkata ini. Nah, semua ini, semua apakah orang, perucapannya, ya. Kemudian binatang-binatang yang ada di sekitarnya, ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya, semuanya ini sudah ada tergambar di dalam Lauhul Mahfuz, ya, sehingga tinggal berjalan dengan berjalannya waktu. Nah, itu yang disebut dengan dia sudah berjalan. Yang terbaik, dia terbaik dan sempurna serta lengkap, ya, sudah sempurna. Ya, kenapa disebut sempurna dan lengkap? Karena ia dirancang oleh Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Ya, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui, Al-Alim, dan Maha Bijaksana, Al-Hakim. Ya, maka Al-Alim artinya Maha Mengetahui, sedang Al-Hakim yaitu sangat tepat dalam mengukur, sangat baik dalam mengatur. Ya, sehingga Allah harus bersih dari segala perbuatan yang tidak sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Ya, artinya apa? Segala yang direncanakan oleh Allah itu sudah meliputi segala kemungkinan yang ada, segala hubungan yang ada, segala alternatif yang akan muncul dari berbagai peristiwa, segala ukuran, segala dimensi, segala aksi dan reaksi, segala-galanya sudah ada di dalam rencana Allah di dalam Lauhul Mahfuz itu. Maka disebut dia sempurna. Karena sempurnanya maka dia menjadi berbagai ilmu, ya. Kesempurnaan kesempurnaan hukum-hukum tentang besi baja, maka sudah melahirkan bagaimana pabrik baja, bagaimana aplikasi dari produk-produk baja dan sebagainya, ya. Semuanya terencana dengan sangat baik. Begitu juga kesempurnaan ukuran-ukuran dan ukuran-ukuran dan karakteristik yang ada di dalam diri manusia telah melahirkan ilmu-ilmu kedokteran. Ya, itu yang disebut dengan telah sempurna. Ini yang kalau kita gambarkan, apapun juga yang ada kemungkinan ada di dalam Lauhul Mahfuz itu semua sudah direncanakan dengan sangat matang, ya, sempurna perencanaannya. Ya, maka untuk tiap-tiap berita ada waktu yang terjanjinya dan kelak kamu akan mengetahuinya. Segalanya telah ditentukan olehnya, apa yang didahulukan tidak dapat dikemudiankan, dan apa yang telah dikemudiankan dan tidak dapat didahulukan. Jadi tidak bisa dibolak-balik tuh. Kalau sudah ada rencananya di awal, tidak dijadikan ke belakang, nggak bisa. Kalau bisa dijadikan ke belakang berarti apa? Di dalam rencana itu juga sudah ada disebutkan bisa terbolak-balik seperti itu. Ya, jadi nggak bisa dia berubah di luar rencana,
Ya, jadi itu. Boleh jadi kamu membenci suatu hal padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai suatu hal padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahuinya. Nah itu ya. Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian penerimaan akan kesempurnaan plan induknya ini menjadi rukun iman yang keenam. Kalau kita tidak menerima akan hakikat ini, berarti kita belum beriman. Oleh sebab itu, karena belum mengimani kepada takdir tadi, sedekah emas kita walaupun setinggi gunung Uhud akan ditolak. Sesiapa yang beranggapan bahwa dia bisa mengubah sunnah Allah, maka tempatnya adalah di neraka. Nah, ini disebutkan seandainya salah seorang di antara mereka mempunyai emas segunung Uhud yang dia nafkahkan, maka Allah tidak bakal menerimanya sebelum dia beriman kepada takdir. Nah, ini adalah yang disebut dengan dia terbaik sempurna. Nah, bagaimana kesempurnaan dan kelengkapannya itu? Mari kita lihat satu persatu. Nah, ini adalah tanda-tandanya antara lain, ya banyak tanda-tandanya, tapi saya coba ringkas di dalam beberapa hal. Kesempurnaannya apa? Dia sudah ditulis, jadi nggak ada yang tidak ditulis, ya. Sudah. Maaf, minum dulu. Jadi tiada satu bencana pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi tidak ada yang tidak tertulis. Ya, kalau tidak tertulis, ya berarti tidak sempurna, berarti ciptaan Allah atau apa Lauhul Mahfuz. Maka kalau Lauhul Mahfuz tidak sempurna, maka Allah tentu tidak bijaksana. Nah itu adalah akibatnya kalau kita mengatakan bahwa ada rencana-rencana Allah yang belum tertulis. Itu akibatnya. Kalau belum tertulis maka dia tidak sempurna. Kalau tidak sempurna maka dia tidak dirancang oleh yang maha bijaksana. Kalau dia tidak maha bijaksana itu berarti bukan Allah. Udah itu aja sudah. Kemudian kesempurnaannya itu membuat dia tidak akan berubah lagi. Tidak akan ada perubahan lagi dalam rencana Allah itu. Sebab setiap perubahan pun sudah tertulis pula di dalamnya. Nah itu yang paling penting di situ. Orang mengatakan bahwa takdir itu bisa berubah dengan doa. Ya, jangankan begitu, doanya itu sendiri pun sudah ditulis, ya kan? Kemudian perubahannya itu karena doa itu sendiri sudah dituliskan juga. Jadi nggak ada yang tidak tertulis, ya. Jadi sebenarnya bukan doa itu yang merubah takdir, tetapi adalah untuk terubahnya takdir itu maka kita kena doa, kemudian kena takdirnya berubah. Nah itu dia. Jadi tidak ada itu yang mengatakan bahwa gara-gara doa saya ya kamu sembuh, gara-gara doa kita bersama maka musim kering ini tiba-tiba berubah menjadi musim hujan yang sangat lebat. Nggak ada seperti itu. Yes, semua sudah tertulis, ya. Semua perubahannya sudah tertulis dengan baik. Jadi kamu sekali-kali tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. Adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku, ya. Tidak ada kesempatan untuk ketetapan Allah itu untuk tidak berlaku. Kalau tidak berlaku maka tidak berlaku itu pun sudah dituliskan, tentu dengan sebab-sebab dan hikmah-hikmah yang ada di sebaliknya. Ya, tak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat Allah. Orang-orang itu akan memperoleh bahagian yang telah ditentukan untuknya di dalam kitab. Ya, maka perlu engkau ketahui bahwa musibah yang menimpa kamu tidak akan hilang darimu dan sesuatu yang mesti terlepas darimu tidak akan dapat memberikanmu musibah. Jika engkau mati dengan keyakinan berlawanan dengan ini, ya, maka mestilah kamu masuk neraka. Nah, itu disebutkan seperti itu. Jadi musibah nih, ya, kemudian tiba-tiba, wah harus bisa hilang ini, gitu kan? Saya bisa menghilangkan musibah ini, ya. Kita berusaha menghilangkannya, nah, itu nggak bisa. Ya, perubahan hilangnya musibah itu pun sudah
dituliskan. Berubah atau tidak berubahnya musibah itu sudah dituliskan, ya. Nggak bisa keluar dari situ. Kalau dikatakan musibahnya tidak akan hilang, maka tidak akan hilang, ya. Sama dengan juga virus corona ini, ya. Virus corona ini, ya, wah, saya bisa merubahnya, saya bisa menghentikan virus corona ini. Ya, kalau tidak dikatakan tidak akan berubah sekian masa, nggak akan berubah, ya. Tapi begitu ada perubahan, perubahannya itu sudah dituliskan. Nah, maksudnya di situ, ya. Itu sudah tidak berubah. Tidak ada yang dilupakan, ya. Kalau ada yang dilupakan berarti rencananya tidak sempurna. Tanda-tandanya begitu saja. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Tidaklah kami alpakan sesuatu pun di dalam kitab. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah atau atom di bumi dan di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak ada pula lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab Lauh Mahfuz. Gak ada yang terlupakan. Nah, ini adalah ciri-ciri dari kesempurnaannya. Kemudian apa? Sudah diizinkan. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa ada izin dari Allah. Maksudnya itu, ya. Jadi semua kejadian, semua peristiwa itu sudah diizinkan oleh Allah, barulah dia terjadi, ya. Nah, tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, yahdi qalbahu. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, dengan keimanan inilah kita akan diberikan petunjuk. Apa petunjuk tadi yang diberikan kepada hati kita, ya? Kepada hati kita. Ya, apa? Yaitu tadi disebut dengan Islam dan keredaan. Itu disebut dengan petunjuk, itu di situ. Ya. Ini sudah tadi untuk tiap berita ada waktu terjadinya dan kelak kamu akan mengetahui. Ini sudah kita sampaikan tadi. Ya. Kemudian jangan kamu sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok, ya, kecuali katakanlah insya Allah, dengan izin Allah. Jadi ucapan-ucapan orang yang sudah paham tentang takdir ini selalu hanya insya Allah, ya, insya Allah untuk sesuatu yang belum terjadi. Kalau yang sudah terjadi dikatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selalu dia begitu, ya. Kemudian ada hikmah. Ini yang paling penting. Yang paling penting adalah bagaimana kita membaca hikmah di sebalik sesuatu yang terjadi itu. Allah dengan keras menyatakan, maka adakah patut kamu menyangka bahwa kami hanya menciptakan kamu saja dan tiada sebarang hikmah pada ciptaan itu. Wah, ini satu tamparan sebenarnya yang keras dari Allah, ya. Kita menyangka bahwa diciptakan lipas, diciptakan semut, ya, itu tidak ada manfaatnya. Ada manfaat semuanya gitu, ya. Yang kita kira selama ini tidak ada manfaatnya, ada manfaat yang tersembunyi di dalam ciptaan itu. Tidak ada yang tidak ada manfaatnya. Sembarang hikmah, tidak ada yang tidak ada hikmah, ya. Dan tiadalah kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dengan sia-sia sebagai ciptaan yang tidak mengandungi hikmah dan keadilan. Orang yang demikian itu adalah sangkaan orang-orang yang kafir. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ciptaan ini tidak ada mengandung hikmah, tidak ada mengandung pelajaran, ya itu adalah sangkaan orang kafir. Itu sangat keras dikatakan oleh Allah seperti itu, ya. Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, maksudnya di sini adalah merubah apa? Kita merubah memahami, ya. Bagaimana kita memahami takdir ini. Kalau kita sudah memahami takdir, baru kita bisa membaca hikmah di sebalik apa yang ada. Nah, jalan keluar yang hikmah itu bisa berbagai cara. Ada jalan keluar, itu hikmah juga itu, ya. Maka berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi orang yang sabar itu diberi hikmah, ya. Orang yang ditimpa suatu musibah kemudian dia sabar, ya, maka akan mendapatkan keberkatan, yaitu petunjuk, ya. Itu adalah petunjuk, itulah yang disebut dengan hikmah, ya. Tuh ada juga hikmah itu berupa ilmu atau faedah,
Ya, kami mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Ya, ingatlah, tidaklah kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya, melainkan dengan ada gunanya yang sebenarnya atau manfaatnya atau pelajaran sebenarnya dari yang apa kami diciptakan Allah itu. Allah tidak menjadikan semua itu melainkan dengan adanya faedah dan guna yang sebenarnya. Ini adalah surat yang sangat ayat yang sangat populer tentang ulul albab, yaitu bagaimana sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, ulul albab itu adalah orang yang selalu mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, dan kemudian berbaring, lalu mereka memikirkan, bukan memikirkan sebenarnya di sini ya, bukan hanya memikirkan apa, tapi melihat, mengamati, membaca, ya, membaca apa-apa yang ada di langit ini, sehingga di setiap yang dibaca itu ada manfaat, ada hikmah, sehingga baru kita bisa mengatakan benar ya Allah, Engkau tidak sia-sia menciptakan benda-benda ini, semuanya ada hikmah. Maksudnya itu, ya. Maka tiadalah kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya sebagai ciptaan yang tidak mengandung hikmah dan keadilan. Yang demikian itu adalah sangkaan orang kafir saja. Ya, ini adalah hikmah. Kemudian bagaimana rencananya teguh? Ya, sempurna, maka kesempurnaannya itu menjadikan dia teguh. Teguh itu nggak bisa dirubah. Ya, sesungguhnya rencanaku amatlah teguh. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat Allah. Orang-orang itu akan memperoleh bahagian yang telah ditentukan untuknya dalam kitab. Nah itu. Kamu sekalian tiada akan mendapat perubahan pada sunnah Allah. Dan tidak akan kamu dapati perubahan bagi ketetapan kami itu. Ya. Adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Segalanya telah ditentukan olehnya, apa yang didahulukannya tidak dapat dikemudiankan, dan apa yang telah dikemudiankan tidak dapat didahulukan. Ya, teguhnya di situ, ya. Nah, itulah ciri-ciri kelengkapannya, ya, ciri-ciri kelengkapannya. Lalu apa? Ya, semua yang dia rencanakan ini, ya, tidak sedikit pun tercermin kezaliman dia. Ya, ini yang paling penting, ya. Dia tidak zalim dengan semua perencanaan atau rancangan kehendak-kehendaknya ini. Kenapa dia tidak zalim? Nanti kita lihat, ya. Dia dikatakan bahwa dia dia menciptakan membuat rancangannya itu dalam suatu kerangka bahwa rahmatku mendahului murkaku. Jadi rahmatnya mendahului murkanya. Dia rancang semua itu dengan kerangka itu dulu, ya, bahwa dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Allah telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Jadi rangka kasih sayang itulah yang menjadi pembingkai seluruh rencana-rencananya tadi. Nanti akan kita lihat pada minggu depan, ya, insya Allah bagaimana rahmatnya mendahului kemurkaannya ini, ya. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Kemudian sesungguhnya Allah tidak menganiaya seorang pun walau sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sebesar zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Satu kebajikan dibalas oleh berlipat ganda oleh Allah. Bayangkan itu, ya. Tapi kita nggak akan berapa banyaknya nggak akan kita lihat seperti itu, tapi dia lebih dari apa yang kita berikan itu, ya. Kamu tidak akan dianiaya sedikit pun, ya. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka, ya. Bagaimana kita akan dianiaya kalau itu adalah sebuah permainan, ya. Bagaimana kita akan dianiaya? Nanti di kampung akhirat itu adalah kehidupan yang lebih sempurna bagi orang-orang yang bertakwa. Nanti kita lihat orang bertakwa itu seperti apa, itu bisa dibahas lebih dalam nanti, ya. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main belaka. Nah, juga dikatakan bingkai dari kasih sayang Allah itu adalah bahwa Allah mempunyai 100 rahmat. Dia telah membagikan kepada daripadanya sebuah rahmat itu
di dunia ini kepada seluruh ciptaannya, dan dengan rahmat tersebut mereka saling berkasih sayang, dan dengan rahmat tersebut binatang liar berbelas kasih kepada anak-anaknya, dan dia menunda 99 rahmat yang sisanya untuk diberikan kepada hambanya pada hari kiamat atau akhirat nanti. Nah itu ya. Nah ini adalah bahwa dia tidak zalim. Nah kenapa dia tidak zalim? Ya karena apapun yang ada di dalam Lauhul Mahfuz ini adalah haknya. Dia berbuat terhadap haknya. Kita sudah tahu tadi kan, kepunyaannya lah kepunyaannya siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya. Jika kamu mengetahuinya, mereka akan menjawab kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kalian tidak ingat? Ya, bagi yang lupa, ya, apakah kalian gak ingat bahwa semuanya itu milik Allah? Maka ilmu ma'rifatullah yang diajarkan oleh Ustaz Hussein ya kepada kita semua meyakinkan kita dengan ilmu yakin, dengan hakul yakin atau dengan ainul yakin sampai kepada hakul yakin bahwa kita benar mengetahui bahwa kepunyaan Allah lah semua yang ada di langit dan yang di bumi ini. Nah, ini sudah kita pahami ya, kepunyaan Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi. Sekiranya ada di langit dan bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya atau langit dan bumi itu akan musnah. Ya, segala-galanya milik Allah dan tidak ada orang yang berfungsi milik dalam kepemilikan itu dengan Allah. Hamba dan kepunyaannya artinya apa? Hamba dan kepemilikan yang dimiliki oleh hamba itu sebenarnya adalah kepunyaan tuannya, ya. Ya itu di dalam sebuah keluarga ataupun di dalam sebuah kerajaan ada hamba sahaya, kemudian ada milik dari hamba sahaya itu sebenarnya hamba dan milik dari hamba sahaya itu adalah kepunyaan atau kepemilikan dari tuan atau rajanya. Itu maksudnya di situ. Nah, bagaimana dia akan zalim kalau dia berbuat kepada haknya? Yang berikutnya adalah bagaimana dia akan zalim kalau dia berbuat terhadap zatnya sendiri? Karena kita sudah paham juga bahwa apapun yang ada di dalam Lauhul Mahfuz ini semuanya adalah penzahiran dari zatnya. Ya, nah, kalau kita lihat tadi sudah ada, ya, ada ini sedikit dirinya, kemudian wajah, zat wajibul wujud, ya, zat wajibul wujud terzahir menjadi zat mungkinul wujud. Nah, di sini adalah sifat, di sini adalah hakikat. Nah, semua ini adalah miliknya dia. Mau dia zalim kepada siapa? Kalau itu miliknya dia, kan begitu, ya. Nah, ini yang sudah kita pahami selama ini, ya, sehingga kita tahu bahwa yang zatnya, yang zahid dan yang batin, ya. Nggak ada yang bukan zatnya di mana di Lauhul Mahfuz ini. Sifat wujud ini tidak lain adalah zatnya sendiri. Maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah yang melempar. Ini ayat yang sangat populer ya, ketika Rasulullah memanah memanah orang-orang kaum musyrikin ya, kafir Quraisy ya. Bagaimana memanah dan melempar ya. Maka beliau ditanya, kenapa engkau membunuh kaummu? Maka Rasulullah agak tergamang waktu itu. Maka turun ayat ini. Ya Muhammad, bukan engkau yang membunuh, tapi aku yang membunuh. Tapi kita sudah paham ya bahwa semuanya adalah permainan atau lakonan dari zat. Ya, itu ya. Maka zat yang menjadi sebab wujudnya segala sesuatu. Zat ini berhubung kait dengan alam semesta dan tidak terpisah daripadanya. Ya, ini. Nah, bagaimana dia dikatakan zalim? Kalau dia berbuat terhadap zatnya dan dia berbuat terhadap haknya. Apapun rencana dia di dalam ini, yang tadi yang sudah sangat sempurna tadi, ya ada baik, ada buruk di situ. Yang kalau kita lihat secara kasat pandangan mata, tetapi itu sebenarnya dia tidak zalim, ya. Kenapa? Semuanya itu adalah untuk bahan pelajaran. Ada hikmah pelajaran di situ, ya. Nah, semua inilah yang menjadi apa? Menjadi rukun iman ke-6. Ini yang menjadi rukun iman ke-6. Apa? Semua ini terletak pada tangan Allah semata-mata. Daripada itu datangnya baik dan buruk. Dia yang menentukan segala-galanya semenjak dari awal-awal.
Ya, hendaklah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada para utusannya, kepada hari akhir, ya, serta beriman kepada takdir dan baiknya takdir dan buruknya takdir. Ini adalah kemudian seandainya salah seorang di antara mereka mempunyai emas segunung Uhud yang dia nafkahkan, maka Allah tidak akan menerimanya sebelum dia beriman kepada takdir. Ya, jadi apa yang qadariyah ataupun Mu'tazilah di sini terbantahkan, gitu ya. Kamu tidak ada pilihan sendiri dalam perkara-perkara ini, dan dengan perkataan lain, kamu adalah dalam takdir atau qada dan qadar Allah semata-mata. Kamu dalam lautan takdir Allah dan ombak takdir itu melambung-lambungkan kamu ke sana kemari. Nah, nanti besok atau minggu depan insya Allah kita akan lihat ini ya, dengan bagaimana pengaturan Allah dan bagaimana kuasa Allah menjalankan Lauhul Mahfuz ini, ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan tentang Lauhul Mahfuz yang kedua ini. Ini adalah suatu gambaran yang akan kita bahas di dalam kajian-kajian kita berikutnya. Ya, contohnya pengurusan, nah ini adalah next time, tapi sudah ada insya Allah. Kemudian bagaimana perbuatannya, ini juga next time. Ya. Apa yang disebut dengan ketetapannya, ya, ketetapannya itu adalah gabungan dua-dua ini, kehendak dan kepengurusannya. Nanti kita lihat kepengurusannya ini lebih ini lagi, lebih dalam lagi kita lihat sehingga kita benar-benar melihat bahwa di situ adalah hanya satu yang sedang bekerja, ya. Ya, bagaimana Islam, bagaimana keretaan. Nah, ini inilah kerangka kita mengenal Lauhul Mahfuz ini, sehingga lama-kelamaan ya kita yang bisa memahami Lauhul Mahfuz ini dengan segala hiruk pikuknya, dengan segala nuansa pelangi kehidupannya di sana, maka lama-kelamaan kita akan menjadi orang yang sangat-sangat punya kepekaan yang tinggi, tentang apa? Tentang bagaimana kehidupan saat ini, ya, bagaimana yang akan datang. Nah, ini yang diajarkan oleh Ustadz kita, Ustadz Hussein, ya. Bagaimana kepekaan itu bisa meningkat, ya, sehingga dengan sangat mengejutkan umpamanya bagaimana beliau dulu mengatakan tentang terjadinya kiamat kedua. Sebelum ada ilmu ini, saya juga tetap berkata bahwa tidak ada kiamat kedua. Tetapi dengan ilmu yang yakin, nah, maka barulah kita tahu bahwa kiamat kedua itu insya Allah ada. Ya, nah itu adalah perbedaan melihat kesempurnaan sains, kesempurnaan Lauhul Mahfuz antara saintis dengan ahli sufi. Artinya apa? Ahli sufi lebih dalam melihat Lauhul Mahfuz ini dibandingkan dengan saintis. Ya, maka tetapi tidak ada pertentangan sedikit pun antara sains dengan ahli sufi. Ya, sains melihat hanya sampai kepada yang terlihat, sedangkan ahli sufi bisa melihatnya sampai kepada yang tidak terlihat, yaitu sampai kepada hakikat dan sampai kepada ma'rifat. Jadi itu adalah Lauhul Mahfuz bagian kedua. Ya, insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan kepada Lauhul Mahfuz bagian ketiga. Demikian Pak Bayu, ya, sekarang sekitar jam 9 lewat 8 menit, ya, saya sudahi penyampaiannya. Insya Allah kita lanjut nanti dengan zikrullah barang berapa menit, ya, 10 menit mungkin, ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Bayu. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Deka atas penyampaiannya. Ya, sahabat semuanya, barusan sudah kita simak tentang Lauhul Mahfuz bagian kedua. Semoga kita semua diberikan kepahaman memahami dinamika yang terjadi dalam Lauhul Mahfuz. Baik Pak Deka, seperti biasa kita akan berzikrullah 10 menit ke depan. Ya. Baik, silakan Pak Deka. Ya. Jadi sahabat-sahabat semua, kita ulang tentang zikrullah sedikit. Zikrullah artinya adalah mengingat Allah. Ya, mengingat Allah adalah menggunakan minda atau pikiran, ya, atau hati rohani kita yang ada di dalam benak kita, ya. Jadi dia tidak ada hubungan apa-apa dengan
dengan otak, nggak ada. Otak itu adalah hanya infrastruktur saja. Tapi yang mengingat itu adalah minda kita. Ingat di situ, ya. Caranya adalah ingat Allah. Allah, ingat dan isikan penuh ingatan kita dengan ingatan Allah itu, ya. Ya, kalau sudah penuh maka kita fokus kepada ingatan Allah itu seakan-akan kita sedang menonton ya sebuah sepak bola, pertandingan sepak bola. Apa pandangan mata sekarang itu mata hati kita yang kita fokuskan ke sana. Bukan ini, bukan mata rohani, bukan mata zahir. Mata zahir ini kita istirahatkan dengan cara apa? Naikkan sedikit ya, hitamnya naikkan, maka simpan di sini. Ya, simpan di sini udah, simpan dia, naik di atas. Ya, sehingga kalau kita buka dia nggak bisa dibuka. Ya, itu mata jasmaninya sudah istirahat. Maka yang kita hidupkan adalah mata rohani atau mata hati atau mata batin. Mata batin yang ada di dalam itu yang tadinya memandang keluar ya, kita pandangkan ke belakang. Kepada apa? Kepada ingatan Allah. Itu saja caranya ya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat Allah. Allah, ingat Allah. Hanya ingatan Allah. Ya, maka otomatis di dalam minda kita yang ada hanya satu ingatan saja, satu isi saja, ingatan kepada Allah. Allah. Lalu mata hati kita, kalau yang belum tahu mata hati silakan dilihat nanti pada syarahan sebelumnya. Mata hati tumpukan kepada ingatan Allah. Kunci itu artinya adalah kita coba buka mata kita dan tidak bisa dibuka. Itu sudah ada kunci namanya. Ya. Berarti yang aktif hanya ada minda dan mata hati. Minda yang atau pikiran yang mengingat Allah, ya. Kemudian mata hati yang fokus kepada pikiran yang sedang mengingat Allah. Kalau sudah mengingat Allah, tidak ada perjalanan, tidak ada rupa, tidak ada warna, ya, tidak ada bentuk, tidak ada. Yang ada hanya ingatan saja. Penuh. Bagi yang sudah bisa dorong ingatan itu sedikit ke atas ubun-ubun, mata hati ikut melihat atau menopang ingatan Allah itu ya yang ada di atas ubun-ubun itu. Istiqomah. Kalau ada yang belum bisa tetap di dalam, di belakang saja, di belakang kepala saja, di belakang kepala. Kalau sudah di atas nggak perlu ditekan, hanya istiqomah saja.
Sudah 10 menit Pak Deka. Alhamdulillah, demikian para sahabat semua, telah selesai kita melakukan kajian tentang Lauhul Mahfudz bagian kedua, ya. Kemudian juga sudah melakukan praktek zikrullah sekitar 10 menit. Demikian yang bisa saya sampaikan malam ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.